Gimana kalau Magnus main pakai teori Jobava London? Katanya orang yang pakai London System itu membosankan. Atau ya jenis London kayak gini lah. Tapi ini juara dunia aja pakai. Gue pengen kalian lihat bagaimana Magnus bermain dengan Jobava London. Apakah setajam itu? Lihat game ini, jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa jadi langganan. Ini terjadi di babak 13 dari total 19 babak turnamen catur kilat ya, kejuaraan dunia catur kilat yang baru saja berlangsung. Magnus pegang bola putih, lawannya Teimur Rajabov, pemain kuat dari Azerbaijan yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di balik layar sebagai skondan catur atau mentor catur. Dia pernah juara FIDE World Cup, guys. Magnus mainin langkah D4, kemudian kuda ke petak F6, putih kuda C3, D5, dan kemudian gajah F4. Inilah yang disebut dengan Jobava London. Jadi kalau London System langsung gajah F4, kalau Jobava London ini ada kuda C3. Jobava ini diambil dari nama seorang pemain catur Georgia namanya Badur Jobava yang sering pakai sistem ini. Hitam mainkan langkah C6 mencegah kuda B5, putih E3, hitam bisa ke petak F5, putih F3. Selain menjaga petak pusat, dia ingin melakukan langkah G4. E6, G4, bisa ke petak G6. Kemudian H4, hitam H6, putih bishop D3, ditukar gajah, makan lagi. Ya, tapi makannya bukan pakai queen, makannya malah pakai pion C. Kenapa ya makannya pakai pion C? Mungkin ingin membuka jalan queen dan juga ingin memperkuat petak center. Bisa juga ingin membuka jalur C. Hitam respon dengan kuda B ke petak D7, putih kuda G2, hitam queen ke petak B6 ancam pion, putih bukannya jaga malah raja F2. Apa ide dari Magnus Carlsen? Dia pengen jebak Rajabov. Kalau misalkan queen B2, benteng B1, queen ke petak A3, maka benteng B7. Kalau posisi begini, enak putih ya. Kenapa? Karena ya perwira putih ada di 7 rank. Rajabov bermain dengan gajah ke petak E7, putih queen ke petak D2, kemudian hitam A6, benteng ke petak B1, benteng A, kemudian hitam dobrak dengan langkah C5. Putih menerima pertukaran, hitam akan pakai kuda, putih lanjutkan dengan D4. Itu gunanya ada double pawn ya. Ada lagi pion centernya. Hitam balik ke tempat semula, kuda C D7, putih benteng B ke petak C1. Ada yang salah nih. Yang nggak mau pakai benteng H. Benteng H-nya udah siap buat nyerang di sayap raja. Benteng di petak B1 tadi cuma di belakang pion. Hitam mainin langkah queen ke petak A5, putih benteng C2. Mungkin lebih tepat queen D3 atau queen C2 ya, karena ini pin. Oke, benteng C2. Persiapan double rook juga nih kayaknya. Hitam respon dengan kuda B6, tujuan kuda ke petak C4. Putih langsung taktis memberikan ikatan dengan gajah C7. Hitam menjawab dengan langkah kuda F ke petak D7. Kemudian putih queen D3. Hitam kemudian benteng C8. Putih menarik gajah mundur ke petak G3. Hitam queen ke petak B4. Langkah ke-20. Putih mainin langkah kuda F4. Hitam queen C4. Putih jelas menolak pertukaran. Gak ada untungnya. Hitam mainin langkah queen ke petak C6. Harusnya queen B4. Ya, dengan queen ke petak C6 berarti putih dapat lakukan benteng H ke petak C1. Ada ancaman dari jalur C ini. Membuat hitam harus mainkan langkah kuda C4, queen ke petak E2 dan B5. Putih kuda ke petak B1 dengan tujuan ikatan tapi kurang tepat dianggap engine. Lebih bagus langsung dobrak dengan langkah E4 atau kuda ke petak D1. Hitam harusnya di sini mundur queen ke petak A8 persiapan karena putih mau B3. Tapi hitam di sini malah mainin langkah G5. Jadi dimakan lagi kuda ke petak H5. Nah, lagi-lagi hitam gak mau queen ke petak A8 tapi lebih pilih gajah D6. Ya udahlah. Kalian tahu dong apa yang harus kalian lakukan di jalur C? Ya, dorong pion B3. Melanjutkan ikatan. Hitam makan G3, dimakan lagi.
Percuma ya kalau Queen D6 ini yang pin 2, jadi kuda B6 nggak bakal bisa mencegah juga. Jadi Raja Bov kehilangan kudanya, tinggal waktu 8 detik. Makan lagi. Kemudian kuda D2, hitam kuda ke petak F6. Kemudian dimakan. Queen ke petak D6, didorong F4. Makan lagi. Dan kemudian King makan. Apa langkah putih? Ya udah susah begini dan udah menang 1 perwira, simplifikasi aja. Hitam Raja E7, putih kuda F3. Hitam Queen ke petak K3, benteng B1. Wah, nggak bisa dijaga ya. Karena benteng B8-nya juga diawasi oleh Queen. Hitam mainkan benteng ke petak H7, putih lanjutkan dengan skak, Raja F8, benteng ditukar supaya bentengnya nggak jagain pion F7. Makan lagi, King G8, Queen ke petak G5, kemudian Raja ke petak F8, dan bagaimana mengakhiri permainan hitam? Ya, dengan Queen ke petak F6. Coba tebak berapa akurasi dari Magnus? Akurasi dari Magnus 94,7%. Gokil ya. Kalau kita mau bahas kesalahan dari hitam, ya pada saat momen penting kuda B1, G5 bukan tepat ya. Mungkin bisa mainin langkah Queen ke petak A8 tadi. Ini setelah G5 agak susah. Ya, harusnya di sini Queen ke petak A8. Jadi kalau misalkan putih B3 bisa ngamanin bentengnya juga dengan kuda C ke petak B6. Ya, tapi itulah yang terjadi. Raja Bov akhirnya finish dengan 8 poin. Ya. Kemudian Magnus lolos ke semifinal. Seandainya hitam di sini mainin Queen ke petak A8, B3, kuda petak B6, beda nggak hasilnya? Putih mungkin akan melanjutkan dengan pertukaran benteng ya. Kemudian dimakan lagi dan Queen ke petak C2. Ya enak buat putih lah karena menguasai jalur ya. Tapi nggak berani. Kan makan dan kuda H5. Ya, dan akhirnya harus merelakan ini ya, satu kudanya. Jadi sesimpel itu main catur. Gara-gara salah satu kuda, akhirnya jadi kalah. Gimana komentar kalian buat game ini teman-teman? Jadi seperti itu ya. Kalau buat bermain melawan Jobava London. Jadi kalian yang megang bow putih bisa mengikuti Magnus Carlsen ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RLCS.